Siang semua saudaraku, seperti biasa kita ketemu lagi dengan Empu. Dan kemarin pas posisi sore saya melakukan penyerpuhan mandau, tetapi serpu tersebut tidak berhasil dan mandaunya patah. Nah, teman-teman bisa melihat ini terlalu ketuaan serpuhnya, mungkin karena pengaruh agak gelap, tidak melihat terlalu jelas serpuhan yang ada sehingga patah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mungkin Empu ini adalah penempa mandau, termasuk penempa baru yang tidak berpengalaman puluhan tahun seperti saudara lainnya. Nah, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi mandau yang seperti ini yang patah, apakah ini tersia-sia atau terbuang begitu saja karena sudah bentuknya seperti ini gitu. Nah, jadi mandau yang patah begini ini tetap berguna, teman-teman. Ini bisa kita rubah lagi atau kita bentuk lagi. Bukan rubah, kalau ini kan tetap posisinya. Ini bisa kita bikinkan mandau kecil, kita bentuk lagi di sini dengan memotong, atau kita jadikan mandau belaluk, ini dinaikkan ke atas. Dia tetap jadi mandau mungil yang elegan serta layak pakai untuk tujuan apa saja. Apalagi kalau kita mancing seumpamanya, kita kepingin membawa mandau mini yang serba mudah bisa digunakan, dimanfaatkan untuk apa saja, mandau mungil yang seperti ini layak gitu. Biar dia mungil tetapi ketebalannya juga cukup pas. Nah, ini akan kita buat untuk mandau mungil seperti itu. Tidak ada mandau yang tersia-sia walau dia patah. Dan ini mandau bepanyar yang Empu buat hampir 100%. Mungkin Empu tidak bisa membuat secepat saudara saya yang lainnya membuat bilah bepanyar dalam jangka waktu sebentar langsung jadi. Kalau Empu nggak bisa, karena Empu juga bukan hanya membuat bilah ini saja, tetapi banyak membuat barang-barang lain, membuat ya gagang tanduk, mengukir sarung, membelah rotan, meraut rotan. Nah, kesemuanya itu Empu lakukan siang dan malam nonstop tanpa istirahat. Kadang-kadang Empu tidur subuh. Ini demi mengejar pekerjaan yang ada agar sampai ke saudaraku dengan sempurna. Karena banyak pekerjaan yang ada, pesanan yang ada ini molor. Kadang yang 1 bulan bahkan lebih, meski teman-teman tidak menanyakan, tetapi saya selalu merasa bahwa ada tanggung jawab yang tidak terselesaikan. Banyak tanggung jawab yang tidak terselesaikan. Ya, saya terima kasih terhadap semua saudaraku yang sangat mengerti sekali dengan keadaan Empu selalu berusaha membuatnya semua barang yang ada, bukan mandau panyar ini saja. Nah, ini mandau panyar yang hampir 100%. Kemarin kan sekitar 60%. Penyempurnaan pakunya ini belum sempurna betul. Nah, ini mendekati sempurna, pakunya belum juga 100%, tapi mendekati sempurna. Ini tinggal pemasangan titik kuningannya saja. Maka bila titik kuningannya ini sudah selesai, maka sempurnalah bilah mandau bepanyar ini. Rencananya hari ini, kalau posisi harinya panas nggak mendung, panyarnya ini akan dipasang. Tetapi hari ini mendung ya, jadi mendung ini mungkin agak-agak sulit Empu melakukannya. Itu belum penyerpuhannya lagi. Nah, memang bagi kita yang Dayak ini ada sesuatu hal yang menjadi pegangan dan keyakinan kita dari turun temurun. Namun ini tidak berlaku bagi saudaraku yang lain, yang non Dayak.
dia hari gini mau nyerepuh, mau membuat apa saja nggak ada masalah seperti itu. Nah itu jadi tidaklah sama, jadi itu sekiranya begitu. Nah ini yang Pu buat sangat sederhana sekali. Nah ini ada empaku atau ruwirak dalam bahasa Benua. Nah ini tuh sederhana sekali, tinggal titik-titik kuningannya ini yang harus dipasang. Ini juga belum dikikir, di sininya dibentuk. Nah, di sini juga belum. Ini nanti kalau ini sudah dikikir, dibentuk, maka empakunya ini kurang lebih hampir sempurna. Jadi titik kuningannya ini akan dipasang sampai ke sini. Nah, jadi bila sudah terpasang semua, maka selesailah bilah mandau Bepanyar ini milik dari saudaraku. Mudah-mudahan dia menontonnya gitu. Nah ini untuk yang Bepanyar. Sebenarnya Panyar pada mandau ini ya bukan seperti ini saja. Ini kan namanya kita membuat Panyar seperti orang tua dulu juga. Kita membuat karya. Itu karya membentuk empakunya di sini itu masing-masing orang gitu. Jadi kita tidak terpaku kepada bilah atau mandau tua. Oh, mandau tua itu dia seperti ini, kalau tidak seperti ini berarti salah. Enggak seperti itu, ya, seperti itu. Lihat aja mandau tua itu tidak ada sama, macam-macam. Nah ini berarti kembali ke zamannya kepada si pembuatnya. Itu gimana menurut dia yang bagus. Itu dengan membentuk empaku atau ruwirak gitu yang pantas menurut dia. Nah itu pemasangan titik kuningannya ini aja banyak macam. Nggak seperti ini, ada yang seperti berukir, ada yang macam-macam, ada yang sampai ada di sini, banyak macam, pokoknya ratusan mungkin lebih. Itu masing-masing setiap suku daerah itu ornamennya memang kadang hampir mirip, tetapi tidaklah sama 100%. Kalau sama 100% itu mengcopy namanya, itu merepro mungkin bisa itu. Nah, itu yang sama 100%. Apakah mengcopy merepro ini dilarang? Enggak, sebenarnya enggak ada dilarang. Itu bagus saja, enggak ada masalah. Itu kita membuat sesuatu barang lama dan kita membuatnya kembali yang baru mengikuti masterpiece-nya yang ada, sebenarnya itu adalah hal yang tidak ada masalah. Tetapi memang ada orang-orang tertentu yang enggak suka dengan hal tersebut, dengan alasan tertentu juga, tapi itu terserahlah mereka. Kalau bagi Empu ini nggak ada masalah. Empu Gelol ini semua barang Empu ditiru, dibuat oleh siapa saja, saya tidak pernah melarangnya itu, karena saya selalu menghormati dan menghargai saudaraku yang mengikuti buatan atau karya Empu. Saya senang itu. Sebab kenapa? Sebab tidak ada yang bisa saya berikan. Saya memberikan uang, saya juga hidup susah. Tetapi dengan berbagi ilmu, dengan orang membuat barang seperti barang saya, itu saya sangat senang. Kenapa? Artinya ada berkelanjutan sebuah karya yang saya buat. Dan ini sesuatu hal yang positif menurut saya. Tetapi kalau ada dari saudara kita yang lain, teman-teman lain merasa itu sesuatu hal yang bukan positif, yang negatif, mudah saudaraku membuatnya jangan tampilkan di YouTube. Itu maka kalau tidak ditampilkan di YouTube, orang tidak akan menirunya karena orang nggak melihat. Jangan foto di Facebook itu atau di Instagram, karena kalau dengan saudaraku memfoto di Facebook, menampilkan di Facebook, menampilkan di Instagram, kan dilihat orang-orang pasti bisa menirunya. Nah ini jangan dilakukan sekali, disimpan di rumah. Itu dengan disimpan di rumah tidak ada satupun yang bisa menirunya, hanya kita yang tahu. Atau ketika ada pameran
tertentu tentang mengenai benda pusaka, jangan diikutkan. Karena kalau diikutkan bisa-bisa saja orang memfotonya dan menirunya, seperti itu kira-kira. Nah ini kalau kita kepingin orang tidak menirunya. Kalau saya Empu Gelol, barang saya ini semuanya boleh ditiru, boleh, nggak ada larangan. Tetapi hanya satu, ketika saudaraku membuat sesuatu barang atau meniru barangnya saya Empu Gelol, sebaiknya harus jujur mengakuinya bahwa ini saya mengikuti masterpiece gayanya Empu Gelol sumpamanya. Atau paling tidak kalau tidak mau mengakui Empu Gelol, karena kalau mengakui Empu Gelol nanti kan saya di bawahnya Empu Gelol, itu saya mungkin lebih di bawah. Saya tidak mau di bawah dia, saya mau saya sebanding dengan Empu Gelol, itu saya sama tingkatannya dengan Empu Gelol. Nggak apa-apa, jangan sebut nama Empu, sebut aja ini Mandau Dayak Benua, sudah cukup itu. Karena kalau tidak menyebut Dayak Benua, sedangkan yang dibuat itu seumpamanya nyata-nyata itu adalah ciri khas atau pakem daripada Dayak Benua punya, kan kayaknya lucu. Apakah orang Dayak Benua marah? Enggak, orang Dayak Benua ini enggak tahu marah. Kita Dayak Benua ini prinsipnya selalu mengalah. Itu kita tidak pernah mau bermasalah dengan orang, kita tidak pernah mau berdebat, kita tidak pernah mau mencari sesuatu hal yang kurang baik di dalam sesuatu hal. Meski ketika orang lain yang memulai. Buktinya seperti Empu sudah beberapa kali diserang oleh saudara kita, mulai masalah ukiran, masalah seni, masalah pakem. Nah ini, tapi saya selalu diam arti kata saya tidak pernah meladeni itu. Kenapa? Hidup saya ini tidak terlalu penting untuk berdebat. Hidup saya adalah berkarya. Nah, kalau kepingin berdebat, nggak usah repot, bawa karyamu ke tempat Empu, kan seperti itu. Kita lihat itu buatanmu seperti apa. Kalau buatanmu sumpamanya hanya seperti itu, tetapi kepingin mendebat Empu, itu adalah hal yang kurang layak dan kurang tepat menurut saya. Atau seandainya saudaraku mempunyai karya yang lebih bagus, kepingin mendebat Empu, kalau karya yang bagus jangan mendebat Empu, karena karyamu sudah bagus. Seperti itu, hargailah karyamu, hargailah budayamu. Tuh, karena meski kita sesama Dayak, kalau kita mengurusi seni dan budaya orang lain dengan alasan-alasan tertentu, itu justru merusak kepribadian kita sendiri. Percaya nggak? Nah itu, merusak kepribadian kita sendiri, dan kita bisa-bisa mempermalukan orang-orang terdekat kita. Mungkin juga suku kita akan malu. Itu bahkan kita bisa mendapat teguran seperti itu. Kenapa sih mengurusi orang lain gitu? Nah, jadi seperti Empu tidak pernah mengurusin orang lain. Terhadap saudara kita sesama Dayak, saya tidak pernah mengganggunya. Kalau ada seumpamanya Empu pernah mengganggunya, Empu pernah merugikannya, sebutkan di konten YouTube Empu. Ini kan ada bagian komentar. Di mananya? Nggak pernah. Atau ada bahasa Empu yang menyakiti, yang menyindir, yang menyinggung sehingga membuat perasaan yang kurang bagus di dalam konten YouTube Empu, rasanya nggak pernah itu. Dan justru Empu selalu berhati-hati. Kebanyakan konten Empu di akhir kata selalu meminta maaf. Itu saya sangat merendahkan diri saya. Itu saya tidak pernah meninggikan diri saya, apalagi berbicara keras itu dengan berapi-api. Itu bukanlah tipikal saya. Itu saya ini hanyalah manusia biasa yang hidupnya sederhana, berkarya hanya demi kepentingan mengisi perut saja. Saya tidak perlu pengakuan, nggak perlu. Karena saya pikir saya jalani aja gitu apa yang menjadi kemampuan saya, dan saya buat apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu yang menjadi garis daripada kehidupan saya. Dan saya Empu Gelol juga tidak pernah merasa dengki, merasa iri terhadap kemampuan orang lain. Nggak penting itu ya. Kalau kita ada perasaan yang kurang baik, kita memikirkan orang lain,
maka boleh percaya kita tidak akan bisa sukses. Orang yang sukses itu dia tidak pernah memikirkan orang lain. Percaya enggak? Nah itu satu adalah pegangan empu selama ini. Makanya itu empu tidak pernah mengganggu semua saudara kita, siapa saja dia membuat apa saja ya silahkan. Nah gitu. Apalagi berdebat masalah ukiran. Wah ini kalau berdebat masalah ukiran, siapa kira-kira yang berani jadi jurinya? Saya Empu Gulol mau lihat. Itu yang jadi juri masalah ukiran. Itu. Ketika seumpamanya empu ini, ya, siapa kira-kira? Nggak ada kan? Itu. Karena apalagi sukunya berbeda. Nah jadi kalau kita di dalam suku yang berbeda, kita kepingin berdebat kepada suku lain, itu sudah dipastikan tidak ada titik temu. Itu. Gimana mau ketemu, sukunya aja beda, sampai hari kiamat tidak akan ketemu, ujung-ujungnya akan menimbulkan masalah dan perkara baru, itu sudah pasti. Itu. Yang satu merasa benar, yang satu juga merasa benar, yang satu merasa berani, yang menjadi lawan ini tetap sama-sama berani. Gitu. Akhir kata menjadi ribut. Nah inilah yang empu hindari, hal yang menurut empu tidak terpenting, mungkin penting bagi yang kepingin mendebat, penting bagi yang kepingin berdebat. Kalau bagi empu, karena empu tidak kepingin, itu tidak terlalu penting. Itu bisa terjadi kalau seumpamanya orang yang kepingin berdebat, orang yang kepingin bertanding segala macam datang ke rumah empu tidak akan menolaknya, siapa saja. Karena kalau orang sudah datang ke rumah, prinsip saya Empu Gulol berpantang untuk menolak apapun yang terjadi. Berbicara Dayak, saudara Dayak, saya juga Dayak. Camkan itu. Saudara punya Mandau, saya juga punya Mandau itu. Kalau berbicara keras, kita tidak usah berbicara keras karena kita adalah watak dan tipikal yang sama. Jadi yang bagus kita harus bisa membuat orang tersenyum, kita harus bisa membuat orang menonton konten kita merasa senang, merasa terhibur, merasa memberikan sesuatu hal yang positif, yang mengedukasi. Jadi kalau ada pembicaraan empu yang seperti tadi itu jangan diikutin teman-teman, itu pembicaraan yang kurang bagus sebenarnya. Diikutin yang positif saja, yang apa empu katakan. Nah jadi menanggapi pertanyaan dari saudara kita, ada menanyakan, empu, benarkah gagang tanduk itu tidak boleh dipakai untuk menebang pohon pisang atau pohon-pohon lainnya? Nah, itu karena itu dilarang sekali gagang tanduk, nah, katanya. Ya mungkin saja itu peraturan dari saudara kita Dayak lainnya, mohon maaf, ya mungkin saja seperti itu. Tetapi kalau kita dari suku Dayak Benua, mohon maaf, kita tidak ada peraturan seperti itu. Ya, kalau kita dari Dayak Benua, kita kalau mau menebang pohon, menebang pisang, gagang apa saja boleh kita pakai Mandau. Tembilan sekalipun gak ada masalah. Siapa bilang tembilan itu tidak boleh dipakai? Boleh, karena kita yang punya gitu. Hanya peruntukannya saja yang berbeda. Itu, masa sih Mandau tembilan dipakai nebang pohon pisang seumpamanya. Sayang dia sudah terasa bagus, putih, dirawat selama ini, memang tajam sama sekali, tapi kan kena getahnya segala macam. Nah inilah yang kita jaga. Bisa saja tempilan terjadi kita memotong pisang, memotong kayu, kalau kita dalam perjalanan jauh itu menerobos hutan, maka tempilan dimanfaatkan seperti itu. Tetapi kalau kita tidak ada perjalanan jauh, hanya posisi di rumah, sedangkan di rumah Mandau lain banyak, mengapa sih harus memakai yang tempilan ini? Itu seperti itu. Terus gagang tanduk, kenapa harus memakai gagang tanduk menebang pohon pisang? Nah, itu. Sedangkan gagang tanduk itu kan kalau kena keringat itu licin, teman-teman saudara, licin, bisa-bisa Mandau terlepas dari tangan. Nah, itu. Kedua, gagang tanduk ini kalau dipakai memotong kayu-kayu yang keras, karena empu pernah mencobanya beberapa kali.
untuk melakukan pengetesan langsung apakah orang tua dulu ini benar itu, karena kita tidak boleh berasumsi langsung memakai kata kira-kira kalau kita belum pernah mencobanya seperti itu. Maka Empu mencobanya. Saya menebang pohon kayu, satu pohon aja belum putus, tapi tangan saya ini melepuh semua ya, melepuh semua. Nah itu makanya itu gagang mandau tanduk itu tidak dipakai untuk kerja, kebanyakan gagang kayu. Kalau gagang kayu saya pakai tidak pernah tangan saya melepuh itu. Nah itu untuk menjawab pertanyaan dari saudaraku, bukan masalah keramatnya gagang tanduk, enggak. Mungkin salah satu alasannya untuk bagi kami orang benua seperti itu. Gagang tanduk boleh digunakan untuk apa saja, terserah kita. Meski sebenarnya gagang tanduk itu pada umumnya digunakan hanya untuk pada mandau tempilan saja. Itu bukan berarti tidak boleh memakainya, ini perlu diingat buat saudaraku. Sama saja gagang tanduk kayu. Apakah gagang kayu itu mandau kerja semua, Empu? Tidak adakah gagang kayu untuk mandau tempilan? Banyak gagang kayu untuk mandau tempilan. Kayak kita buat hulu kemau, kayak kita buat hulu tunggur, itu tempilan, tapi gagang kayu. Itu kemau dari kayu. Nah itu, jadi banyak hal yang sebenarnya yang dianggap tempilan juga meski dia gagang kayu. Terus tempilan itu dilihat dari mananya sih? Tempilan itu bukan dilihat dari sarungnya, bukan dilihat dari gagangnya, bukan dilihat dari blawitnya, bukan dilihat dari tabin atau kepalaknya. Tempilan itu dilihat dari bilahnya. Yang ada sebutan tempilan itu bilahnya ini. Itu teman-teman. Bilahnya ini kalau sudah bagus, rapi, bentuk seindah mungkin, meski tidak ada ukiran polos, dirapikan, diasah dengan sempurna, tempilanlah dia, karena tidak dipakaikan untuk kerja. Boleh dipakai kerja, tidak ada yang melarang, itu cuman sayang seperti itu. Nah itu tempilan. Nah tempilan ini boleh kita pasangkan kemana saja menurut selera kita. Itu. Jadi tempilan itu bilahnya, mungkin teman-teman bisa paham. Kalau sudah dipasang sarung segala macam itu, ini dibarengi sarungnya juga indah, gagangnya juga indah, pisaunya juga, tangkainya juga indah. Karena apa harus indah? Karena mengikuti keindahan elegannya bilah tadi itu. Makanya itu orang bilang mandau tempilan, itu bilahnya yang tempilan. Nah, jadi kalau sarungnya berukir, orang bilang itu mandau tempilan, oh berarti bilah itu tempilan itu. Dia sarungnya berukir segala macam. Nah, kalau dia sarung berukir saja, gagang tanduk sumpamanya, langsung disebut tempilan. Mandau tempilan belum tentu. Belum tentu, karena kita lihat bilahnya dulu. Nah, itu dalam konteks kita suku Dayak benua. Nah, jadi tetap saja saya berharap dengan semua saudaraku menonton konten Empu pada saat ini dan selanjutnya, atau saudaraku yang sudah lama mengikuti channel Empu, ya kan seperti itu, mungkin banyak tahu karakter Empu seperti apa. Itu. Dan saya Empu Glos selalu berusaha sebaik sebijak mungkin itu. Itu pun masih saja di dalam kolom komentar teman-teman atau saudaraku mengatai Empu yang bermacam-macam seperti itu. Ada yang bilang bacot lah, ada yang bilang banyak kata-kata lainnya. Itu. Memang kalau diikuti salah Empu ini apa itu. Nah, jadi setelah Empu menyadari yang namanya di dunia YouTube itu tidak ada yang benar. Itu pasti ada salah. Karena kita berharap agar semua orang menyukai tampilannya kita itu. Di dalam menyampaikan sesuatu itu tidaklah mungkin, karena kita adalah manusia penuh kekurangan. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Sang Pencipta. Nah itu seperti itu, pasti ada kekurangan. Jadi sebaik-baiknya kita pasti ada orang yang tidak suka. Nah inilah yang membuat kita harus bisa menghadapinya dengan sabar, dengan bijak. Jangan diikutin itu karena kalau orang yang tidak suka dan kita nggak apa-apa, itu biasa saja.
Itu masih banyak orang di luar sono yang suka dengan kita, orang yang baik dengan kita, seperti itu. Biarlah kita mencari sesuatu hal yang bagus, yang positif, jangan diikutin itu. Ini saran juga buat semua teman-teman atau saudaraku sebagai youtuber, apalagi youtuber pemula. Jadi harus seperti itu, dan semangat terus membuat channel. Kontennya, ingat, di dalam membuat konten channelnya pertahankan konten itu, jangan sara, jangan berbicara suku itu dengan kata-kata yang kurang bagus, negatif. Jangan membuat sesuatu hal yang kepingin viral tetapi justru menyakiti orang lain itu. Nah, ini akan membahayakan kita, membahayakan keluarga kita itu. Jangan terpancing dengan kepingin viralnya channel, ini sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita membuat konten itu yang apa adanya, yang sesederhana mungkin, yang menurut kita ya sesuka-suka kita. Seperti Empu, saya membuat konten channel saya ini tentang masalah Mandau serta budaya. Saya tidak peduli ada orang mau nonton, ada orang gak mau nonton, orang mau suka, orang mau enggak, dianggap jelek juga gak ada masalah, karena saya tidak pernah bilang konten saya bagus, nggak pernah itu, nggak pernah. Dan saya juga dari dulu saya katakan, kalau seumpamanya teman-teman ada yang menyukai segala macam dan konten ini dianggap layak, dianggap cocok, ada yang subscribe, Empu ucapkan terima kasih. Kalau mereka tidak subscribe juga, Empu tidak memintanya, karena konten Empu mungkin tidak layak dan tidak pantas atau tidak cocok bagi mereka. Nah, itu makanya itu Empu selalu diam. Mengenai background juga, mungkin orang bilang backgroundnya Empu kok seperti itu segala macam, ya saya apa adanya gitu. Itu background segala kompor gas, segala karung di belakang apa, nah itu semuanya serba seadanya, saya alami saja gitu. Nah, tetapi tetap saya selalu mendukung semua saudaraku yang ada di dalam membuat konten, dan saudaraku yang pemula untuk youtuber, semangat terus itu. Dan ingat, yakin saja itu, yang penting kita membuat sesuatu hal yang positif pasti ada hasilnya ya. Seperti saudara saya, seorang youtuber, dia pernah mengatakan itu, tidak ada perjuangan yang sia-sia, pasti kita akan menikmati hasilnya, seperti itu. Dan oke teman-teman, hanya itu yang dapat Empu sampaikan. Mohon maaf kalau sebenarnya ada kata-kata bahasa yang salah atau menyinggung atau menyindir saudaraku semua itu, karena Empu juga menyadari bahwa Empu adalah manusia biasa, penuh kekurangan itu. Kadang perasaan Empu berkata benar, tetapi itu justru salah, itu justru melukai saudaraku yang lain. Empu mohon maaf sekali lagi, dan tak lupa Empu ucapkan salam budaya buat semua saudaraku senusantara maupun saudaraku di luar sana, saudaraku di Malaysia, saudaraku di Brunei, dan saudaraku yang ada di luar negeri lainnya. Tak lupa Empu ucapkan salam budaya dan tabe selalu, amin.